Shalom, jemaat terkasih. Marilah kita beribadah bersama keluarga di rumah. Sebab Tuhan telah memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 274 bait 1 dan 3. Dia nobatkanlah. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami jemaatmu akan beribadah kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan curahkanlah roh rahmat-Mu atas kami, agar kami menjadi kuat, taat dan setia. Hamba-Mu Pendeta Kawilarang yang akan memimpin ibadah kami mohon Tuhan juga sertai. Dan semua yang mengambil bagian pada ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian. Mazmur 80 ayat 18 sampai 20. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Siramilah dengan roh
sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Untuk ibadah keluarga kita pada petang ini, kita siapkan dahulu pembacaan Alkitabnya dari kitab Ester pasal 4 ayat 10 sampai dengan ke-17. Kalau kita sudah siapkan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan kitab suci dan pemberitaannya. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Maha Kuasa, Allah yang kekal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami sampaikan padamu Tuhan, karena kami percaya kasih setia Tuhan, berkat karunia Tuhan selalu menyertai hidup kami pribadi maupun keluarga, khususnya pada sepanjang hari ini. Kami bersehati sepikir untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kiranya Roh Kudus menolong memimpin kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan sebagaimana yang Tuhan sabdakan melalui kitab suci dan pemberitaannya. Biarlah kuasa Roh Kudus meliputi hati pikiran kami sehingga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kitab Ester pasal 4 ayat 10 sampai dengan 17 saya bacakan. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki ataupun perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kiranya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya.
baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua saya harap semuanya dan seluruh anggota keluarga tetap sehat, semangat dan selalu bersyukur. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita hanya ada 2 kitab yang judulnya nama perempuan. Tentunya kita semua ketahui itu. Yang pertama adalah kitab Rut, yang kedua pembacaan kita saat ini kitab Ester. Mengapa kedua kitab ini ada? Terutama yang menyebutkan nama perempuan. Tentunya ada maksud Allah, maksud Tuhan untuk umat Tuhan sepanjang masa. Yang pasti bahwa melalui kedua perempuan ini, Rut maupun Ester, karya keselamat Tuhan akan dinyatakan bagi seluruh umat Tuhan sepanjang masa saat ini maupun akan datang. Ataupun yang sudah lampau juga dalam pembacaan kita Rut Ester. Mungkin kita sedikit sudah pernah mengetahui tentang Rut. Saya singgung sedikit bahwa Rut ini bukanlah orang Yahudi atau keturunan Israel. Dia adalah orang asing, orang Moab. Dia adalah anak mantu dari Naomi. Rut menjadi janda karena suaminya meninggal. Rut dan Naomi kembali ke Bethlehem. Rut selalu mendampingi mertuanya Naomi. Meskipun Naomi menganjurkan supaya kamu kembalilah ke orang tua, ke keluarganya orang Moab. Tapi Rut bersikeras selalu karena menyayangi mertuanya itu. Dia katakan bangsamu, bangsakulah. Jadi bangsa Israel, orang Yahudi, bangsa Rut juga, walaupun dia adalah orang Moab. Allahmu adalah Allahku. Padahal keluarga dari Rut bukan percaya kepada Allah, percaya kepada dewa-dewi. Tapi mungkin karena kedudukan mertuanya Naomi, Rut percaya kepada Allah. Sehingga dia katakan kepada Naomi mertuanya, Allahmulah Allahku. Kemana engkau mati, di situ juga aku mati. Nah, begitu hormat sayangnya Rut kepada Naomi sebagai mertuanya. Walaupun ketika sampai di Bethlehem Efrata, hidup Naomi miskin banget. Untuk menghidupan hari-hari Rut bersedia
menjadi pengungkut biji-biji gandum di tempat orang menuai gandum. Jadi cuma pungut-pungut gitu untuk kehidupan keluarga bersama Naomi mertuanya yang sama-sama janda. Tapi kemudian hari, saudara-saudara, kalau kita baca selanjutnya kehidupan Rut, melalui Rut karya Tuhan dinyatakan. Keturunan Rut adalah Raja Daud. Dalam kitab Matius, kitab Injil Matius pasal 1 ayat ke-5, di situ nama Rut disebutkan dalam silsilah kelahiran Yesus. Rut orang yang miskin, papa, janda, tapi kemudian hari dipakai Tuhan sebagai alat rencana keselamatan Allah. Itu Rut. Bagaimana dengan Esther dalam pembacaan kita? Esther adalah seorang perempuan yatim piatu. Yatim piatu, dia diasuh oleh sepupunya Mordekai. Yang pasti kalau Mordekai mengasuh Esther, berarti Mordekai lebih tua dari Esther. Sebelum dewasa, Esther adalah orang Yahudi, namanya Hadasa. Tetapi karena Esther dan Mordekai ada di kerajaan Persia, dia memakai nama orang Persia, Esther. Saudara-saudara, rupanya dalam pembacaan kita dalam kitab Esther ini adalah seorang anak, seorang perempuan yang cantik, yang diasuh, dibesarkan oleh sepupunya Mordekai. Dan rupanya pada kesempatan tertentu, ratu dari Raja Ahasiweros, Raja Persia pada saat itu yang memerintah sekitar tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi, dia mempunyai ratu. Namanya Ratu Wasti dan cantik. Tapi pada suatu kesempatan raja mengadakan pesta dan meminta supaya ratunya, istrinya itu yang cantik juga menampakkan diri kepada para tamunya, pembesar-pembesar di kerajaan Persia. Tapi Ratu Wasti tidak mau menunjukkan kecantikannya kepada tamu-tamu dari Raja Ahasiweros itu, atau Xerxes ya. Nama Persia juga Raja Xerxes, Ahasiweros. Saudara-saudara, karena Ratu Wasti tidak mau menampilkan dirinya di hadapan tamu-tamu raja, maka menurut undang-undang pada waktu itu, ratu dipecat. Artinya diceraikan oleh raja. Dan rupanya raja juga ingin menggantikan Ratu Wasti itu. Maka menyuruh pembesar-pembesarnya mencari pengganti Ratu Wasti itu. Di berbagai daerah di seluruh penjuru kerajaan Persia, kerajaan Ahasiweros, dipilihlah wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang muda dan cantik-cantik. Di antaranya adalah Esther. Mordekai menyuruh Esther ikut
dalam pemilihan nantinya sebagai calon ratu. Semacam pemilihan ratu kecantikan begitu. Kalau saat ini ada ratu universe ya, ratu kecantikan seluruh dunia ada juga. Pada waktu itu Esther rupanya ikut. Nah, siapa yang dipilih oleh raja? Raja mengulurkan tongkatnya. Dari sebanyak perempuan-perempuan cantik, Esther terpilih. Tetapi Mordekai maupun Esther tidak mengungkapkan identitasnya sebagai orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Esther menjadi ratu, rupanya suatu saat ada pembesar dari kerajaan Ahasweros, kerajaan Persia, Haman. Dia seorang yang gila hormat. Karena posisi dan kedudukannya yang cukup tinggi di kerajaan Ahasweros. Dia sombong, dia mau seperti raja. Dia mau seperti raja artinya setiap orang, siapapun dia, ketika dia lewat, dia harus rakyat atau siapapun yang ada di sekitar Haman itu harus menyembah. Harus tunduk, tidak boleh lihat wajahnya. Raja pun begitu, Ahasweros pun begitu. Semua rakyat atau siapapun tidak boleh lihat wajahnya. Kecuali orang yang ditunjukkan, raja berkenan dengan menunjukkan tongkat emas gitu ya. Tunjuk boleh berhadap bicara. Kecuali ada beberapa pejabat-pejabat tinggi sekitar raja, mungkin penasihat-penasihat boleh dekat dengan raja. Jadi lebih banyak Haman mau seperti disembah-sembah begitu. Tapi kemudian hari ketika Mordekai sepupu dari Esther ada di pintu gerbang istana, sedang berdiri di situ, Haman lewat. Tapi Mordekai tidak mau menyembah. Karena apa? Ya pasti Haman sebagai orang Yahudi percaya hanya yang patut disembah hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, rupanya Haman merasa sakit hati dan mencari tahu siapa Mordekai itu. Dan ketika Haman tahu Mordekai adalah orang Yahudi, maka Haman merencanakan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia, ada di benteng Susan dan kerajaan-kerajaan talukan dari Persia akan dibinasakan, ditumpas semua. Nah, itu rencananya. Dan rupanya rencana ini juga diketahui oleh Mordekai. Maka Mordekai menyampaikan kepada Esther rencana Haman ini. Nah, kalau dalam pembacaan kita dari ayat pertama, karena Mordekai tahu orang-orang Yahudi akan ditumpas, dia menunjukkan memakai kain kabung. Wajahnya, kepalanya disiram abu sebagai tanda berkabung, dan juga mungkin di dalam itu dia melolong-lolong begitu ya, mungkin seperti berteriak-teriak karena dalam rangka kabung. Seperti orang yang menangis karena ditinggalkan orang yang dikasihi ya, biasanya begitu. Ada orang Manado ada juga yang kalau keluarganya nangis, Bapak, ya anak, seperti nyanyi-nyanyi begitu ya. Itu yang disebut melolong-lolong gitu ya. Nah, dia dilakukan.
oleh Mordekai seperti itu. Dan ini juga diceritakan oleh dayang-dayang Ester. Itu ada paman kamu itu yang seperti itu. Lalu dia sampaikan kepada Hatta sebagai juru bicara langsung ratu dengan Mordekai supaya menghentikan gaya seperti itu, cara seperti itu. Nah, karena ratu tidak tahu, Ester tidak tahu kalau seluruh bangsa Yahudi akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Haman. Disampaikanlah ketika Hatta berjumpa dengan Mordekai, Mordekai menyampaikan kepada Hatta, sampaikan kepada Ester. Karena Mordekai tidak boleh berjumpa langsung dengan ratu. Ada perantara. Di situ disebutkan namanya Hatta. Hatta sebagai penghubung antara Mordekai dan Ratu Ester ini. Disampaikan melalui Hatta, dikatakan dalam pembacaan kita, seluruh orang Yahudi akan dihancurkan, akan dibinasakan. Dan satu saat juga ratu akan ketahuan. Ester akan ketahuan adalah keturunan Yahudi. Dia juga akan dibinasakan dan seluruh anggota keluarganya. Tapi Ester katakan juga, wah saya ini tidak mungkin langsung berjumpa dengan raja. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emas, baru dia boleh berjumpa dengan raja Ahasiweros. Sudah 30 hari dia tidak dipanggil raja, artinya sudah 1 bulan tidak dipanggil-panggil raja. Tapi kalau menghadap raja tanpa dipanggil, seperti undang-undang yang ada, akan dihukum mati. Tetapi Mordekai selalu mengingatkan, bangsa Yahudi akan ditumpas, dihabiskan. Tidak terkecuali juga satu saat termasuk ratu atau Ester dan keluarganya. Nah, karena tahu keadaan ini, maka Ester berpikir bagaimana caranya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kepada Allah Maha Kuasa, dan juga tahu orang-orang Yahudi percaya kepada Allah Maha Kuasa, maka Ester menganjurkan melalui Hatta kepada Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di benteng Susan atau di kerajaan Persia, supaya berpuasa selama 3 hari 3 malam. Jangan makan, jangan minum. Puasanya begitu dengan harapan supaya Ester dapat melakukan tugasnya dengan baik. Boleh menghadap raja. Walaupun taruhannya adalah kematian atau maut. Itu Ester katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan inilah resiko yang diambil oleh Ratu Ester ini. Hanya untuk menyelamatkan bangsanya, umat Yahudi. Tetapi umat Yahudi juga harus berdoa, berpuasa, agar apa yang dilakukan Ester, meskipun dia harus menghadap raja tanpa dipanggil, dia harus langsung menghadap raja dan rencananya apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan orang Yahudi termasuk keluarganya, termasuk dirinya sendiri. Supaya berpuasa dan tentunya dengan berdoa. Dan rupanya itu dilakukan oleh semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia, kerajaan Ahasiweros atau Xerxes itu. Ya, pada satu kesempatan langsung Ester menghadap raja. Dan rupanya raja oke-oke saja, dia terima. Mungkin ada apa? Disampaikan dia akan merencanakan pesta dan sekaligus
menghundang Haman. Nah, dalam pembacaan selanjutnya, waktu pesta, raja minum-minum, setelah sedikit mabuk begitu, maka raja katakan, apa yang kamu minta seluruh kerajaan ini saya akan beri. Lalu Ester dikatakan bangsaku, umat, keluargaku akan dibinasakan oleh orang-orang tertentu. Kalau toh saya menjadi dan keluargaku jadi budak nggak apa-apa. Asal tidak dibinasakan. Nah itu kalau kita baca pada ayat-ayat pasal selanjutnya. Dan rupanya saudara-saudara, raja katakan siapa yang akan melakukan itu. Langsung Ester katakan itu Haman. Dan rupanya Haman sudah mempersiapkan tiang sula ya. Tiang salib sula itu biasanya bukan berupa salib tapi seperti ini. Nanti orang digantung kepalanya di bawah. Sulanya seperti ini. Dan rupanya sula yang tadinya disiapkan oleh Haman untuk Mordekai dan raja tunjuk supaya Haman disula sebagai rencana Haman untuk Mordekai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sebutkan bahwa Rut dipakai Allah, orang yang bukan Israel atau keturunan Yahudi, percaya kepada Allah, Tuhan pakai melanjutkan karya Allah. Rencana Allah penyelamatkan bagi manusia dan dunia. Dia dalam silsilah Tuhan Yesus sebagai moyang baik Raja Daud maupun Yesus Kristus secara lahiriah. Itu rencana keselamatan Allah. Begitu juga Ester. Ester walaupun punya jabatan yang tinggi sebagai ratu, sebagai orang yang dihormati oleh kerajaan Persia atau rakyat Persia pada masa itu, dia rela mengorbankan dirinya. Supaya ada ayat 17 kita baca tadi, ayat 16 ya, bagian akhir, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Untuk menghadap raja menyampaikan apa yang akan dilaksanakan oleh Haman kepada orang-orang Yahudi. Melalui perjuangan dari Ester ini, seluruh umat Yahudi di kerajaan Persia tidak binasa, boleh hidup begitu rupa. Dan pastinya melalui orang-orang Yahudi zaman Ester di Persia sampai pada masa Yesus. Mungkin juga murid-murid Yesus. Mereka katakanlah diselamatkan, tidak dibinasakan. Jadi saudara-saudara, Ester pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi masa itu. Sebagai moyang dari keturunan orang-orang Yahudi pada masa Yesus sampai kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau kita punya posisi tinggi dari segi jabatan di masyarakat ataupun katakanlah segi sosial kita termasuk rata-rata lebih tinggi dari masyarakat banyakan, janganlah seperti Haman kita sombong. Kita anggap segala sesuatu remeh. Kita melecehkan orang-orang yang rendah. Yang katakanlah yang levelnya tidak sama dengan kita yang punya posisi cukup tinggi dari segi sosial maupun harta benda, misalnya seperti itu. Kita harus percaya, kita harus yakin sebagai umat Tuhan, itu semua karena anugerah berkat Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan kasih berkat seperti itu, kita pakai berkat itu.
karunia itu untuk kehidupan kebaikan bersama. Jangan sampai memeras orang, jangan sampai melecehkan orang lain yang lebih rendah dari kita, menganggap kita lebih hebat dari yang lain, baik karena kepintaran, posisi dalam kehidupan masyarakat. Atau juga kalau kita dalam posisi pada kehidupan masyarakat yang katakanlah seperti Rut, mau makan hari-hari harus memungut di sawah atau di ladang-ladang bulir-bulir gandum. Nah, orang miskin begitu kan, sering ngambil di tempat buang sampah, di restoran-restoran yang tadinya mungkin kita lagi makan, harganya mahal, makanannya banyak, tapi kita makan sedikit. Setelah itu kita buang. Atau ada yang minta, kita tidak kasih. Karena orang yang minta itu tukang minta-minta, makannya tukang pungut di tempat sampah. Mungkin kita jangan sampai melecehkan dia. Kalau kita juga dalam posisi seperti itu, kehidupan yang sangat susah dan sulit, kita harus tetap yakin percaya pada Tuhan. Tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kesusahan dan kesulitan apapun juga. Karena sebagai orang percaya seperti Rut, Tuhan pakai untuk generasi-generasi selanjutnya sebagai karya, untuk menjadi alat karya penyelamatan Tuhan bagi banyak orang. Mungkin Rut tidak merasa, tapi yang dirasakan, yang diketahui dan diyakini, ya seperti kita. Karena Rut ada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Begitu juga orang-orang Yahudi zaman Ester tidak jadi ditumpas, tapi seluruh cucu makan mungkin buyut-buyutnya sampai keturunan berapa generasi. Mereka juga jadi murid-murid Tuhan. Mereka juga yang menyebarkan Injil Yesus Kristus sampai kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini, kita, siapapun kita, keadaan apapun kita, apakah kita punya posisi yang baik di tengah kehidupan masyarakat, kita boleh kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan berupa harta benda, rumah, dan segala kekayaan yang ada. Kita pun harus tetap rendah hati, selalu bersyukur kepada Tuhan dan siap dipakai oleh Tuhan. Resikonya apapun juga. Semuanya kita lakukan untuk kebaikan bagi sesama. Dan kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kita yang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita punya Allah Maha Kuasa yang lebih besar dari kuasa-kuasa apapun juga. Mungkin saat ini kita tidak melihat menerima apapun juga. Tetapi melalui saudara, melalui kita yang bukan siapa-siapa, bisa saja keturunan kita, mereka yang ada di sekitar kita, keluarga kita, karena pelayanan kita, perhatian kita kepada mereka, kita siap membantu kepada mereka melalui apa yang kita lakukan itu tetap dilanjutkan. Terus menerus sampai beberapa generasi yang ada di sekitar kita atau juga keluarga kita. Mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat keselamatan bagi Tuhan, untuk menyatakan kebaikan kasih Tuhan bagi umat manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui pembacaan kita selalu diingatkan. Tetap bersyukur pada Tuhan, apapun yang kita alami, kita hadapi. Kita yakini Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita, itu juga berarti memberkati seluruh generasi yang ada
setelah kita. Kita tidak lihat, tapi Tuhan akan pakai mereka. Kita harus yakini itu semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, karena kami yakin, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami apapun dan siapapun kami ini di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui sabda Tuhan, pemberitaan firman yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan memakai kami. Jadikanlah kami sebagai alat daripada Tuhan untuk menyatakan kasih, kebaikan, bahkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami maupun dalam seluruh kegiatan kami, hari lepas hari, mulai tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami. Baik di rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga, begitu juga dimanapun kami beraktivitas, bekerja, melaksanakan tugas, tanggung jawab, untuk membangun kehidupan kami, keluarga kami di hari-hari yang kami lalui bahkan yang akan datang. Dalam pekerjaan baik di kantor maupun dimanapun kami berupaya dan berusaha. Kiranya kuasa kasih Tuhan, sabda Tuhan menjadi bagian hidup kami, sehingga kami melakukannya dalam hubungan dengan sesama kami.
Dan biarlah sesama kami juga mereka menerima kebaikan kasih karunia Tuhan, hingga mereka pun turut memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Dimanapun kami berinteraksi, kami berkegiatan, dan kami melakukan berbagai aktivitas, baik dalam persekutuan jemaat, begitu juga dalam kehidupan bersama, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, begitu pula dalam berbangsa dan bertanah air. Kiranya apapun yang kami lakukan, kami percaya karya kehendak Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi bagian hidup kami, bahkan kami sampaikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, atas sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat GPB Sumber Kasih yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kuatkanlah iman percaya mereka. Yakinkanlah mereka ya Tuhan bahwa di tengah kelemahan tubuh pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan di balik sakit penyakit, kelemahan tubuh yang mereka alami, di sana juga kuasa kasih Tuhan akan dinyatakan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Berkati segala upaya pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami itu. Baik para dokter, para medis, makanan, minuman, obat-obatan, dan juga perawatan keluarga. Biarlah melalui itu semua berkat Tuhan juga dapat memberikan kekuatan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Begitu juga ya Tuhan bagi seluruh warga jemaat yang jauh dari keluarga oleh karena tugas pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan pimpin bimbing mereka, biarlah satu saat nanti mereka juga dapat bergabung lagi bersama anggota keluarga. Bersyukur, bersukacita pada Tuhan. Bahkan dimanapun mereka beraktivitas bekerja yang jauh dari keluarga, mereka juga menjadi alat daripada Tuhan untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan bagi samanya dimanapun mereka berada. Sehingga banyak orang pun turut memuliakan nama-Mu. Tuhan dalam surga, kami juga tetap menyerahkan akan tugas pelayanan jemaat GPB Sumber Kasih ini. Bersamalah dengan para pendeta, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan mereka pendeta yang melayani di jemaat ini. Kiranya melalui mereka semua, jemaat Tuhan dapat bertumbuh berkembang dengan baik untuk menyatakan kebaikan kasih Tuhan bagi sesamanya dimanapun mereka berada. Berkati seluruh pelayanan yang dilakukan oleh komisi-komisi, pengurus-pengurus Pelkat. Begitu juga saat ini yang mendukung pelayanan ibadah keluarga rumah tangga ini. Baik pianis, pemandu lagu, tim multimedia. Berkati mereka semua. Berkati juga seluruh pelayanan penatua diaken. Dimanapun mereka beraktivitas, pakailah mereka menjadi alat juga daripada Tuhan untuk menyatakan kebaikan kasih Tuhan. Terutama dalam pelayanan di jemaat, GPB Sumber Kasih maupun di sektor-sektor. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bagi mereka yang saat ini masih berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh kekasih-kasih mereka. Ataupun orang yang mereka hormati. Kuatkan iman percaya mereka, yakinkanlah mereka bahwa baik hidup maupun mati kami sekalian orang percaya ada dalam kuasa perlindungan kasih Tuhan. Kuatkan, hiburkan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, hari ini dan hari-hari mendatang. Dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap berserah pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan siap melakukan kehendak Tuhan. Dan
biarlah nama Tuhan yang selalu kami muliakan dalam setiap kata bahkan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kolekta yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung pujian Gita Bakti 82 bait 1 sampai 4. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu.
Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita segera mengakhiri ibadah keluarga kita pada saat ini. Dan dengarkanlah akan firman ini dari surat 1 Petrus 5 ayat 5b sampai ke 7. Yang menyatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan, bimbingan, dan kekuatan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan tetap menyertai saudara-saudara dan seluruh anggota keluarga, mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Amin.